Selamat datang di video sejarah pajak pertambahan nilai. Perkenalkan, dalam pembuatan video ini kami terdiri atas Adila Sabrina, Mary Fierce Purba, dan Rabiatul Adawiyah. Kami akan membahas tentang sejarah PPN, yaitu sejarah PPN di dunia dan sejarah PPN di Indonesia. Sejarah PPN di dunia. Pajak pertambahan nilai dikenal dengan berbagai nama seperti pajak penjualan, good service tax, atau value added tax. Di Spanyol dikenal dengan nama alcabala. Pada abad ke-14, pemerintah kerajaan Spanyol mengenakan tarif de Transpany di Belanda, salah satu provinsi kerajaan Spanyol kala itu. Kebijakan inilah yang memicu revolusi yang menyebabkan kemerdekaan Belanda. Pada tahun 1916, Jerman berusaha membiayai militer mereka pada pertengahan Perang Dunia Pertama dengan menerapkan the stamp sale tax, yaitu mekanisme pungutan pajak penjualan dengan menstempel dokumen yang terkait penjualan. Pengenaannya dilakukan pada tiap rantai produksi. Skema ini pertama kali dicetuskan di Jerman, namun Perancislah yang menerapkan pertama kali pada tahun 1954. Dalam implementasinya, Perancis telah menambah pungutan PPN ini hingga skala pedagang eceran. Di Eropa, PPN pertama kali diterapkan oleh Prancis tahun 1954, kemudian di tahun 1967 diikuti oleh Denmark, tahun 1968 Jerman, dan di tahun 1969 Swedia Belanda juga menerapkan PPN. Kemudian di tahun 1970 diikuti oleh Luxembourg, di tahun 1971 diikuti oleh Belgia, Norwegia pada tahun 1972, dan di tahun 1973 diikuti oleh Inggris, Italia, dan Austria. Di Asia, Vietnam menjadi negara pertama yang menerapkan PPN pada tahun 1973, kemudian Indonesia dan Turki pada tahun 1985, India pada tahun 1986, dan Filipina pada tahun 1988. Selanjutnya, kita akan masuk fase pengenaan pajak konsumsi sebagai pajak tidak langsung di Indonesia. Yang pertama, fase pajak pembangunan 1 atau PPB 1. Pajak pembangunan 1 atau yang kita kenal PBB 1 merupakan pajak atas konsumsi yang berlaku sejak 1 Juni 1947. Dulu, jenis pajak ini masuk ke wewenang pemerintah pusat. Namun, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, PBB 1 diserahkan ke pemerintah daerah. Kebijakan ini masih berlaku hingga sekarang. Pajak pembangunan 1 dipungut atas rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa-jasa di rumah makan. Selanjutnya, fase pajak peredaran. Pajak peredaran adalah pajak yang dikenakan atas perpindahan hak atas sebuah barang bergerak dan jasa yang ada di Indonesia. Pajak peredaran bersifat kumulatif, mirip turnover tax yang berlaku di Jerman. Pajak ini berlaku dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950. Tarif dari pajak peredaran ini adalah sebesar 3% dari DPP atau sebesar harga jual atau harga penggantian untuk jasa. Setelah itu, ada fase pajak penjualan. Pajak penjualan ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951. Pajak penjualan hanya dikenakan pada satu tingkatan, yaitu pada level pabrikan.
Pajak penjualan yang dibayar ke pabrik sebelumnya dapat menjadi kredit pajak jika barang yang dibeli merupakan bahan produksi. Ada beberapa milestone penting yang perlu diketahui dalam penerapan pajak penjualan. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 PRP tahun 1959, adanya perluasan objek pajak, yaitu ada 18 jasa baru yang dikenai PPN. Dan yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1968, barang-barang impor kini dikenai pajak penjualan. Setelah membahas sejarah PPN yang dimulai dari fase pajak pembangunan 1, fase pajak peredaran, dan fase pajak penjualan, sekarang akan dijelaskan tentang fase pajak pertambahan nilai. Fase pajak pertambahan nilai ini setidaknya telah mengalami 3 kali perubahan. Mengapa Undang-Undang Pajak Penjualan diubah? Karena tidak lagi memungkinkan untuk memenuhi dan menampung aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, adalah untuk menghilangkan kekurangan pajak berganda atau kumulatif yang ada dalam pajak penjualan. Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku mulai tanggal 1 April 1985. UU PPN memiliki konsep non-kumulatif di mana yang dipajaki adalah nilai tambah barang dan jasa. Hal ini tentu berbeda dengan UU Pajak Penjualan. Setidaknya telah terjadi 3 perubahan dalam UU PPN pada tahun 1995, tahun 2001, dan tahun 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 berlaku mulai tahun 1995. Perubahan yang kedua, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku mulai tahun 2001. Dan perubahan yang terakhir dan berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai tahun 2009. Adapun tujuan perubahan UU PPN, pertama, untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Tujuan yang kedua, yakni menciptakan sistem perpajakan yang sederhana. Dan yang ketiga adalah untuk mengamankan penerimaan negara agar pembangunan dapat dilaksanakan.